menyamar menjadi perawat, masuk menerobos kamar Baginda. Kita kabur ke kota. Saya tunggu kamu di gedung sebelah sekolah jam 7 malam. Kamu tunggu saya. Kamu simpan Siti. Hati-hati, Sam. Ada apa, Pak? Kerjaan siapa nih? Brengsek. Angkat tangan. Anda saya tangkap. Karena Anda telah masuk kamar perempuan. Tapi Pak, saya nggak pernah masuk kamar perempuan, Pak. Rese loh. Gimana? Hubungan lo sama Siti udah kelar? Ada kemajuan nggak? Gue sama Siti mau kabur keluar kota, men. Mau balas dendam lo? Gue serius. Sumpah. Lo berdua tolong bantuin Siti keluar dari sini, terus lo anterin ke airport. Nanti gue tunggu di sana. Lo beneran, Sam? Gue serius. Ntar gue jelasin deh. Lo copot dong. Lo ngerjain temen aja. Jadi, kita nggak ketemu lagi dong, Sam? Lo kira gue segitu gilanya? Lo berdua tuh sahabat sejati gue. Gue nggak mungkin lupain lo. Doain gue ya. Hati-hati lo. Titimin ya. Ya Allah, beri saya petunjuk, ya Allah. Jalan mana yang harus saya pilih? Ikut Samsul dan menyelamatkan diri saya dari kepuasan Datuk Maringgi. Tapi saya harus meninggalkan papa saya dalam keadaan kayak gini. Atau saya akan tinggal di sini dan menemani papa. Tapi saya harus menikah dengan Datuk Maringgi, ya Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pak, Jangan pikirkan papa, nak. mana mungkin saya nggak mikirin Papa. Tidak usah, Siti. Kamu harus memikirkan diri kamu sekarang. Masa depan kamu. Papa sudah sadar dari tadi. Dan Papa sudah mendengar semuanya. Dengarkan Papa, sayang. Papa minta kamu pergi sama Samsul. Lari sama dia sejauh mungkin. Kamu harus keluar dari sini secepatnya sebelum semuanya terlambat, nak. Tapi Papa gimana? Jangan pikirkan Papa. Begitu Papa sembuh, Papa akan menyusul kalian. Yang paling penting, kamu harus menjauh dari Datuk Maringgi, nak. Karena kondisi Papa masih seperti ini. Kamu ikut aja kan Samsul, ya. Kamu pergi sekarang. Samsul sudah menunggu kamu. Tapi kalau saya pergi, Datuk Maringgi akan ngebunuh Papa dan saya nggak mau itu terjadi, Pak. Papa berjanji sama almarhumah mama kamu untuk menyayangi kamu melebihi apapun. Bahkan diri Papa sendiri. Kalau sampai kamu diambil Datuk Maringgi, Papa akan menyesal sepanjang hidup Papa. Dan penyesalan itu akan membunuh Papa pelan-pelan dan penuh rasa sakit. Mah, kalau misalnya Siti nekat pergi sama gendaknya, terus Datuk Maringgi gimana dong, Mah? Mama sih nggak mikirin Datuk Maringgi yang kegatelan mau ngelap daun muda itu. Yang Mama pikirin, kalau sampai Siti kabur, kita nggak jadi dapat rumah itu. Terus gimana dong, Mah? Ya gimana lagi? Mama harus lapor lah sama Datuk. Kamu tunggu sini ya. Siti, Papa sayang sama kamu. Saya juga sayang sama Papa. Kamu pergi sekarang ya, sebelum Tante Fatimah kembali ke sini. Saya pergi, Pak. Maaf, Mbak, maaf. Mana ya, men? Hah, itu Siti tuh. Oh iya, samperin yuk. Mau kemana kamu? Saya pengen ke toilet, Tante. Bukannya di kamar papa kamu ada toilet? Enggak. Barusan saya habis dari kantin, terus sekarang saya pengen... Mau kabur sama Samsul? Enggak, Tante. Saya benar-benar pengen ke toilet. Kalau kamu memang mau ke toilet, ikut saya. Tante, Ayo, katanya mau ke toilet. Apaan sih? Ya, lu nggak lihat apa nih? Toilet wanita. Mau deh gue bikin satpam lo. Sorry, soalnya gue lagi emosi banget nih. Ya, emosi sih boleh emosi. Tapi pikiran kan tetap jernih, men. So tua lo. Nah, gue punya ide. Berikut gua. Ayo dong, cepetan. Kau pikir saya ini babysitter kamu? Hah?
Ya Allah, selamatkan saya dari tangan tante saya yang kejam ini ya Allah. Kok malah jadi bengong begini sih? Ayo cepetan masuk. Saya masih banyak urusan. Masuk. Mama! Apa-apaan ini? Mama dari mana aja sih? Saya nyariin dari tadi. Apa-apaan ini? Saya bukan mama kamu. Mama gitu deh. Lepasin, saya bukan mama kamu. Pergi sana. Gak mau, saya mau ikut mama. Brengsek. Kamu kalau mau melepasin saya akan kasih ini. Mau ya? Mau. Makasih ya. Ya, payah lo. Siapa yang payah? Dia bayarannya lebih gede. Ya, kecil-kecil mata duitan. Nih. Kirim. Jar tuh anak. Sam, kok lo belum berangkat sih? Kok lo bisa tahu gue mau berangkat? Lo ngapain sih bawa iblis ini ke sini? Mending lo pulang deh. Gue tuh males ngeliat muka lo. Sam, gue di sini karena nyokap lu tuh minta gue buat nyusulin lo. Nyokap gue? Nyokap gue kenapa? Sam, nyokap lu tuh dari tadi bingung tuh gak sih nyariin lo. Nyokap lu tuh dari tadi nangis terus. Kayaknya nyokap lu nelfon Irma deh. Irma ngajak gue. Terus gue nelfon Bahtiar, kata Bahtiar lo ada di sini dan lo lagi janjian sama Siti. Brengsek. Brengsek? Siapa yang lo katain brengsek? Sam, asal lo tahu ya, kita berdua itu kesini tuh cuma dengan tujuan kita tuh nggak mau ngeliat nyokap lo tuh sedih terus. Udah deh Sam, kasihan tuh nggak sih nyokap lo? Mendingan lo tuh sekarang pulang. Sampai kapan sih lo mau nyadar kalau Siti tuh beneran nggak cinta sama lo? Please, Sam. Pulang ya. Jangan hancurin perasaan nyokap lo. Jangan hancurin hati gue, Sam. Lo gak usah banyak ngomong deh. Mending lo diem. Ini semua tuh gak bakalan kejadian kalau bukan karena lo dan nyokap lo. Udah deh, Ir. Percuma tau gak sih kita ngomong sama orang yang gelap mata kayak Samsul? Siti! Sam, Siti. Saya pikir kamu gak datang. Saya nggak kira kamu bisa lolos. kalau nggak ada Arifin sama Bahtiar, saya nggak mungkin lolos dari Tante Fatimah. Gimana papa kamu? Udah sadar? Dia udah sadar, dan dia ngedukung pergian saya. Dia nitip salam dan terima kasih sama kamu. Kamu kenapa, Siti? Sam, kita pergi ke tempat yang belum kita kenal. Apa kamu yakin kita bisa? Keyakinan yang membuat saya melakukan keputusan ini. Saya akan menjaga kamu, Siti. Biarpun nyawa saya jadi taruhannya. Makasih, Sam. Sekarang saya udah gak ragu lagi. Maaf,
Tasnya harus kami periksa. Silakan, Pak. Isinya cuma pakaian kok. Ini, Pak. Rapat ke dalam, Pak. Penting. Ada apa, Pak? Saudara saya tahan dapatan bawa obat narkotik. Itu bukan punya saya, Pak. Saya nggak tahu siapa yang naruh di situ. Demi Allah, Pak. Saya berani bersumpah. Saya tuh nggak pernah pakai barang haram. Saya tuh bukan... Nanti jelaskan di kantor. Pak! Pak dengerin dulu. Sam ini anaknya baik, dia nggak pernah ngerokok apalagi pakai narkoba. Dengar dulu, Pak. Ini semua pasti ada yang fitnah. Saya nggak salah, Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak, kami harus pergi dari Jakarta, Pak. Ini tuh masalah. Jangan banyak bicara. Pak, ini pasti fitnah supaya kami nggak bisa pergi dari Jakarta. Pak, kalau saya nggak pergi dari Jakarta, masa depan saya... Pak, dengar saya dulu. Sam! Saya nggak salah, Pak. Siti! Sam! Saya sudah bilang jangan macam-macam sama Datuk Maringgi. Sekarang kamu mengorbankan Samsul untuk menanggung resiko. Semua berjalan dengan lancar. Oh, sebentar. Nih, Datuk Maringgi mau bicara. Ayo. Ayo. Air mata kamu tidak akan bisa menolong Samsul, Siti. Ini semua bukan salah Samsul. Saya yang minta dia bawa saya pergi dari sini. Tolong bebasin dia. Kamu tidak perlu memohon apapun, Siti. Semua ini terjadi karena sikap kamu yang menolak cinta saya. Saya bisa memberikan kamu semua yang bisa diberikan Samsul. Tetapi Samsul tidak bisa memberikan apa yang bisa saya berikan kepada kamu. Bukan cuma kebebasan Samsul saja yang menjadi taruhan, tetapi keselamatan papa kamu yang sekarang terbaring tiada berdaya di rumah sakit. Siti, dengan satu patah kata saja yang keluar dari mulut saya, nyawa papa kamu bisa melayang. Jangan sakitin papa saya. Ya Allah, lindungi papa ya Allah. Hidup mati bapak kamu bukan lagi di tangan Tuhan. Sudah dipindahkan ke tangan saya, Datuk Maringgi. Kenapa sih? Hati kamu sekeras batu. Hidup kamu akan senang kalau kamu menikah dengan Datuk Maringgi. Lalu kenapa bukan Irma yang tante tawarkan jadi gundik buaya itu? Ada apa, Pak? Samsul ditahan polisi karena terlibat jaringan perdagangan narkotik. Memalukan anak itu. Mama nggak yakin kalau dia bersalah. Ya, memang Samsul itu agak nakal, tapi dia sama sekali nggak liar, Pak. Apalagi kalau sampai dia terjerumus narkoba. Nggak mungkin, Pak. Mungkin ada orang yang nggak bertanggung jawab, Pak. Saya kerja keras demi masa depannya. Tapi dia malah burukan saya ke limbah nista. Pak, ibarat menepuk air di dulang. Jangan sampai menciprat muka kita sendiri. Saya tahu bahwa Samsul nggak bersalah. Jadi kita harus mendukung dia, Pak. Dia sudah mempermalukan kita di depan Baginda Sulaiman. Dia menampar Siti dan menggoda keponakannya. Pak,
Samsul itu bersumpah di depan saya bahwa dia sama sekali tidak pernah memukul Siti, apalagi merayu Irma. Itu hanya perbuatan Fatima. Dia hanya mau menjatuhkan Samsul sama Siti, Pak. Anak yang sudah jelas-jelas gagal menjadi manusia yang terhormat, masih kamu belain. Biar dia rasakan dinginnya sel tahanan malam ini. Biar dia jerah. Papa, kalau Samsul gagal menjadi orang yang terhormat, berarti kita gagal menjadi orang tua yang baik. Sekarang, kalau Papa tidak mau bantu Samsul, Mama akan pergi sendiri. Saya tidak pernah menandatangani surat-surat ini, Pak. Surat-surat ini bukan tanggung jawab saya. Pasti ada yang melakukan manipulasi. Tapi semua surat pengakuan hutang ini resmi dari kantor Anda, Pak. Semua yang tertulis di sini menjadi tanggung jawab Anda. Keluar kalian. Bilang sama Datu, saya tidak akan memberikan aset saya secuil pun sama dia. Datu Maringgi menawarkan jalan damai, Pak. Tapi kalau Bapak menolak menyerahkan aset itu, Datu akan menempuh jalur hukum. Keluar kalian. Keluar. Bawa ini. Keluar. Papa. Siti. Kenapa kamu masih di sini, Nak? Bukannya kamu tadi mau pergi sama Samsul? Samsul ditahan polisi, Pak. Kenapa? Ini semua pasti kerjaan Datuk Maringgi. Polisi menemukan narkoba di dalam tasnya Samsul. Si Maringgi itu bukan manusia. Sebentar lagi kita akan kehilangan semua harta. Rumah, mobil, dan semua harta lainnya. Kita sudah hancur, Nak. Dan bukan tidak mungkin Datuk Maringgi akan menjebloskan Papa ke penjara. Pak. Maafkan Papa, Nak. Papa nggak usah minta maaf. Papa nggak salah. Untuk kasus narkotik, kami harus bergerak cepat. Penangkapan dan penyidikan harus kami lakukan segera mungkin. Mama. Sam. Mama. Sam. Silakan balik, Pak. Siap. Halo. Sam. Kamu baik-baik aja, sayang? Iya. Iya. Papa kemana, Ma? Terima kasih. Papa nggak ikut. Dia marah besar. Silakan duduk, Bu. Baru saja kami dapat informasi dari lab. Sidik jari anak ibu tidak ada di kantong itu. Yang ada hanyalah sidik jari orang lain. Alhamdulillah, sayang. Jadi, Pak? Kemungkinan besar ada orang lain yang memasukkan barang itu di tas anak ibu. Jadi anak saya bebas, Pak? Ya, anak ibu boleh pulang. Ya. Gak ada gunanya kamu menghamburkan air mata. Selama kamu menolak menjadi istrinya Datuk Maringgi, hidup kamu akan hancur. Dan begitu papa kamu sembuh, dia juga akan dilemparkan Datuk ke penjara. Mungkin juga akan satu ruangan dengan Samsul. Atau mungkin juga papa kamu akan keburu mati sebelum diseret ke pengadilan. Tutup mulut kamu. Heh, kamu yang tutup mulut ya. Kamu sudah tidak punya hak untuk bicara sama kamu. Nyawa papa kamu dan nasib Samsul ada di tangan kamu. Daripada papa kamu mati sia-sia dan masa depan Samsul hancur, padahal pada akhirnya toh Datuk Maringgi dengan berbagai cara akan mengawini kamu juga. Kenapa kamu nggak terima saja lamaran Datuk Maringgi sebelum semuanya hancur? Kamu terkenal di sekolahan sebagai anak yang punya otak cemerlang. Kenapa enggak kamu pergunakan kepintaran kamu itu untuk memilih yang pahit daripada yang jauh lebih pahit?
Samsul dibebaskan, Datuk. Ibunya yang membawa pulang. Kenapa bisa begitu? Kamu yakin yang dimasukkan Surya ke dalam tasnya Samsul itu benar-benar morfin yang sudah kamu kasih sama Surya? Saya yakin betul, Datuk. Saya mengawasi semua kejadian di airport itu. Itulah makanya Samsul ditahan. Kalau Ria menukar morfin itu dengan barang lain, nggak mungkin Samsul dibawa ke kantor polisi. Apa saja yang dibicarakan perempuan durjana itu sama polisi, sampai anaknya bisa lepas. Saya nggak tahu, Datuk. Saya hanya mengikuti Rosina dari jauh. Ikuti saja mereka terus. Dan jangan ganggu saya. Sampai saya menelpon kamu, karena saya ada tamu penting. Baik, Datuk. Baik. Tega-teganya Anda memeras papa saya. Apa Anda nggak lihat? Papa saya masih terbaring nggak berdaya akibat perbuatan Anda. Apa kamu tidak sadar? Kamu semakin cantik kalau sedang menangis. Belum pernah kamu secantik seperti malam ini. Jangan sentuh saya. Coba jawab. Apa alasan saya untuk memikirkan papa kamu? Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan kamu menjadi istri saya. Dan saya tidak akan berhenti untuk menghancurkan semua orang-orang yang kamu sayangi sebelum kamu menerima lamaran saya. Saya nggak akan menikah sama Anda karena hati saya cuma untuk Samsul. Samsul, anak ingusan yang cuma bisa mengobrol cinta dan janji. Sekarang jawab pertanyaan saya. Mana yang lebih kamu cintai? Apa kamu atau anak jalanan itu? Kamu sudah tidak punya pilihan. Secepatnya kamu terima lamaran saya supaya tidak terjadi apa-apa dengan orang yang kamu sayangi. Kalau saya mau, saya bisa berbuat apa saja kepada kamu, Siti. Tapi Datuk Maringgi orangnya baik, murah hati dan tidak tegaan. Saya ingin mendapatkan diri kamu menjadi istri saya berdasarkan kerelaan hati sanubari kamu, Siti. Bangun kamu! Dasar anak tak tahu diuntung kamu. Apa kamu nggak ngaca apa, ha? Apa sih kurang saya sama kamu selama ini? Hah? Apa balasan kamu? Setelah kamu permalukan keluarga, kamu tidur seenaknya seperti orang yang tidak berdosa, hah? Saya tuh nggak salah, Pak. Itu semua fitnah. Membawa kabur anak perempuan orang, itu kamu bilang fitnah? Saya ngelakuin itu kan demi apa? Demi apa? Samsul itu pergi karena dia harus menyelamatkan Siti. Karena Siti... Semua itu akal-akalan dia. Dia ini tergila-gila dengan anaknya Baginda Sulaiman. Dan kamu malah mendukungnya. Dan karena saya terpengaruh sama kamu, saya pun ikut-ikut terbawa. Sekarang kamu lupakan Siti. Kamu ikut perintah saya. Jadi tentara. Biar kamu disiplin. Jangan jadi anak manja kamu. Saya nggak akan ninggalin Siti, Pak. Nggak dalam keadaan Siti sekarang. Nasibnya Siti itu... Persetan dengan nasib anak orang kaya itu. Dia itu cantik. Dia bisa mendapatkan suami yang bisa membelikan dia bulan sekalipun kalau Tuhan mau menjualnya. Sekarang kamu pikirkan diri kamu sendiri. Ngerti? Saya paling tidak suka anak membangkang. Sekarang kamu tinggal pilih. Masuk tentara, atau kamu keluar dari sini. Lebih baik saya keluar dari sini. Samsul? Maafin saya, Ma. Lebih baik saya keluar.
daripada nanti saya kualat. Silakan. Silakan kamu pergi sekarang juga. Biar sekalian kamu jadi gembel. Kalau Mama tidak mau lihat saya mati karena stres, gara-gara melihat anak itu, biarkan dia pergi. Pak. Sam, kamu jangan pergi, Sam. Kamu nggak boleh ngikutin emosi Papa. Mungkin Papa lagi ada masalah di kantor, jadi dia tegang. Ya. Papa tuh nggak pernah sayang sama saya. Saya tuh ngerasa saya bukan anak yang diharapin. Samsul, kamu itu kan anak satu-satunya Mama sama Papa. Kita berdua itu sangat sayang sama kamu. Cuma mungkin caranya yang berbeda, Sam. Pokoknya Mama nggak mau kamu pergi. Saya harus pergi, Ma. Saya nggak bisa tetap tinggal di rumah ini terus. Prinsip saya dengan prinsip Papa tuh beda banget. Papa tuh selalu memaksakan kehendaknya. Dia nggak pernah mempertimbangkan perasaan saya. Jadi mendingan saya pergi. Daripada kita ribut terus tiap hari. Dan akhirnya nanti saya juga yang kualat. Pokoknya Mama tetap nggak mau kamu pergi. Saya harus pergi, Ma. Saya harus menyelamatkan masa depan Siti. Kamu lebih sayang Siti. Kamu nggak sayang sama Mama. Mama kan masih punya Papa. Dan Mama punya saya. Tapi Siti nggak punya siapa-siapa, Ma. Papanya sakit keras di rumah sakit. Dan tante sama saudaranya malah mengkhianati dia. Saya minta maaf, Ma. Saya sayang Mama. Tapi saya harus pergi. Ini bukan perpisahan, Ma. Kemanapun saya pergi, Mama akan selalu ada di hati saya. Saya pergi, Ma. Doain saya, Ma. Sam. Saya mohon, Ma. Tolong biarkan saya pergi. Begitu semua masalah ini selesai, saya akan kembali ke Mama. Sam, Mama cuma punya ini untuk kamu. Nanti kalau kamu perlu uang, kamu bisa jual. Ambil, Sam. Mama nggak akan sanggup nanti kalau Mama lihat kamu terlunta-lunta. Makasih, Ma. Samsul. Syukur deh akhirnya kamu dibebasin. Loh, lo tau dari mana? Gue tau dari Irma. Irma? Iya. Si Irma tau dari mana? Sam, tapi lo janji ya, lo jangan kasih tau siapa-siapa. Gue tuh yakin banget, Sam, kalau sebenarnya tuh Irma yang masukin morfin ke dalam tas lo. Irma? Karena Irma tuh kecewa banget pas denger lo mau kabur sama Siti. Dan ya lo kan tahu dia tipe cewek yang menghalalkan berbagai cara. Gimana caranya supaya bisa ngerapas lo dari Siti. Dan dia juga bingung gimana caranya lo bisa lolos. Gue tuh bisa lolos, kan di barang bukti itu nggak ada sidik jari gue. Irma. Sorry, gue harus buru-buru nih. Lo mau kemana? Gue anterin aja yuk. Gak usah, gue bisa sendiri kok.
Alhamdulillah. Kamu nggak diapa-apain kan di kantor polisi? Kita harus cepat pergi dari sini. Kamu jalan ke belakang. Ada Fatimah. Dia pasti nyariin kamu. Kalau dia lihat kamu sama saya, dia pasti nyuruh polisi nangkep saya. Siti! Mau kemana kamu? Jangan pakai lagi alasan mau ke toilet ya. Tante cuma mau bilang, tadi Tante lihat Datu Maringgi mau ke kamar papa kamu. Kalau kamu mau pergi, silahkan. Tapi kamu harus pikirin resikonya. Saya bingung menghadapi papa kamu. Jangan-jangan dia ini keajaiban alam yang ke-8 sesudah Candi Borobudur. Dia terus-terusan bilang mau melindungi kamu. Padahal untuk bangun pun dia sama sekali tidak mampu. Jangan dengarkan dia, Siti. Cepat kamu pergi dari sini. Jangan ganggu papa saya. Saya akan menuruti apa kata kamu, Siti. Kalau kamu bersedia menjadi istri saya. Jangan pernah mimpi. Saya hanya akan menikah sama Samsul. Samsul? Apa bisanya anak ingusan itu? Menolong dirinya sendiri dia tidak mampu. Apalagi mau menolong kamu. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu lihat apa yang terjadi di luar sana. Coba lihat.